Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan Smart ASN. Ini merupakan bagian dari agenda 3. Saat ini, peran teknologi digital menjadi tuntunan di segala aspek kehidupan, tanpa terkecuali di dunia pendidikan. Teknologi pada dasarnya peranannya membantu. Itulah pesan singkat yang disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim dalam wawancaranya di talkshow salah satu stasiun televisi. Untuk mendukung transformasi tersebut, setidaknya dibutuhkan penguatan literasi digital dalam dosen beradaptasi perubahan global ini. Terdapat 4 pilar yang membentuk kerangka kerja tersebut: kemampuan menggunakan layanan digital, membangun budaya digital, beretika dalam ruang digital, serta keamanan digital. Berikut penjelasan terkait kebutuhan literasi digital yang harus dikuasai dosen di era digital saat ini. Digital skill, kemampuan penggunaan layanan digital. Kemampuan tenaga pendidik untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan perangkat digital seperti membuat modul ajar menggunakan aplikasi Canva, membuat video belajar dengan aplikasi CapCut, dan menggunakan learning management system untuk belajar mengajar blended learning. Tentunya lebih banyak beragam pemanfaatan digital lainnya yang membantu tugas dosen agar lebih efektif dan efisien. Dengan keahlian pemanfaatan teknologi digital, nantinya para tenaga pendidik atau dosen akan mempermudah pekerjaan yang awalnya rumit, mempercepat proses pekerjaan, dan efisiensi biaya dan waktu. Generasi muda saat ini haus akan konten, seakan berharap bahwa perlu influencer datang dari dosen. Saat ini, peran dosen bukan hanya mengajar, namun dituntut menghadirkan hal kreatif layak seorang konten kreator atau bahkan YouTuber. Penguasaan beberapa platform digital akan sangat membantu dalam dosen berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di era baru. Berikut beberapa software platform yang bisa mendatangkan pembuatan konten dalam kegiatan belajar mengajar. Digital culture, budaya bermedia digital atau beradaptasi dengan perkembangan digital. Seperti apa yang dikatakan Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa teknologi itu perannya membantu. Tentunya dengan perlahan mengadopsi aktivitas digital akan menghadirkan efisiensi kegiatan aktivitas perkuliahan. Diperlukan kemampuan individu dalam membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal dalam kehidupan sehari-hari dalam beradaptasi digital. Contoh sederhana dan mudah dalam kegiatan digital culture pada satuan pendidikan seperti absensi digital. Tentunya, instansi telah mengakomodir penggunaan tersebut dalam absensi mahasiswa, sehingga mudah untuk perhitungan dan rekapitulasi presensi mahasiswa. Chatting group. Dosen pengampu mata kuliah dapat membuat grup WhatsApp yang merupakan salah satu digital culture yang mudah diterapkan dan memiliki hasil yang efisien dalam koordinasi kebutuhan dengan mahasiswa. Digital ethic. Bijak bermedia sosial dan memahami penggunaan layanan digital diperlukan kemampuan dalam menyadari, mencontoh, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 hal yang perlu dijaga dalam bermedia sosial. Yang pertama, menjaga informasi yang bersifat pribadi. Yang kedua, menjaga etika berkomunikasi. Yang ketiga, menjaga kebijakan memilih teman media sosial. Yang keempat, menjaga kebijakan dalam memposting. Yang kelima, menjaga karya seseorang dengan melampirkan sumber postingan. Yang keenam, jaga kewaspadaan dengan jangan mudah tergiur. Seringkali kita menggunakan software digital hanya dengan klik tombol teruskan atau next, tanpa disadari bahwa ada ketentuan yang harus dipatuhi dan disepakati. Membuat konten tanpa melampirkan sumber yang dipercaya ataupun original
Ini juga merupakan etika yang perlu kita jaga dalam aktivitas digital. Digital safety. Identitas digital, user digital, aktivitas akademika merupakan privasi yang sama pentingnya dengan data pribadi secara konvensional. Konteks yang dosen buat juga merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Diperlukan kemampuan setiap ekosistem instansi termasuk dosen dan mahasiswa dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, mengingat kesadaran perlindungan data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang kecil perlu dilakukan dalam dunia pembelajaran digital dengan mengubah password berkala akun-akun layanan digital, verifikasi 2 langkah email pribadi dengan nomor telepon, dan email cadangan yang juga merupakan salah satu langkah mitigasi dalam serangan cyber yang kita tidak dapat mengukur dampak sosial yang bisa terjadi setelahnya. Itulah paparan dari 4 pilar digital yang harus dimiliki dari seorang ASN sehingga bisa dikatakan sebagai smart ASN. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.